90,1 Salsa Bila FM Radionya Rang Madura Sabar Salsa. Jumpa lagi bareng Rosa di program Salsa Talk Show, inspiratif dan edukatif. Dan sahabat Salsa, pada program Salsa Talk Show edisi hari Kamis malam Jumat tanggal 21 Mei tahun 2026 kali ini, kita kembali hadir dengan sebuah tema yang sangat menarik sekali, yaitu advokat, pembela hak atau sekedar profesi. Sahabat Salsa, perlu kita ketahui bahwa sering kali kita melihat seorang advokat hadir di tengah kasus besar, membela klien di persidangan, bahkan menjadi sorotan publik. Namun pertanyaannya, apakah profesi advokat hanya sebatas pekerjaan untuk mencari nafkah, atau memiliki tanggung jawab moral dalam memperjuangkan keadilan setiap hak masyarakat di Indonesia? Malam ini tentu pembahasan kita akan semakin menarik karena Rosa telah menghadirkan salah satu narasumber yang sudah tidak asing lagi di telinga masyarakat Kabupaten Sampang, salah satu founder AJP Law Firm, yaitu Mas Ja'far Shodiq. Assalamualaikum Mas Ja'far. Waalaikumsalam. Oke, itu dia. Dari narasumber kita, beliau akan berbagi pandangan, pengalaman serta realita dunia advokat di tengah masyarakat saat ini. Apakah benar advokat selalu identik dengan membela yang bayar paling tinggi? Bagaimana etika seorang pengacara ketika menghadapi kasus yang sensitif? Dan seberapa penting peran advokat bagi masyarakat kecil yang mencari keadilan? Kita akan bahas tuntas terkait pandangan sekaligus tema kita, advokat, pembela hak atau sekedar profesi. Pertama-tama kita kenalan dulu buat sahabat Salsa yang mungkin belum kenal, tahu tapi belum kenal gitu. Gimana Mas Ja'far, mungkin perkenalkan diri Anda. Baik, terima kasih saudaraku Mas Rosat. Oke. Pertama, perkenalkan saya Ja'far Shodiq, sarjana hukum. Saya asli Sampang, saya lahir juga di Sampang. Saya juga pendidikan dari SD dan juga SMP SMA di Sampang. Alhamdulillah mengenyam pendidikan tinggi di Jakarta, di salah satu universitas swasta di Jakarta. Dan semenjak lulus saya melanjutkan di dunia pekerjaan yang memang saya cintai saat ini. Saya cintai dan pakemnya memang mungkin di situ. Saya sebagai advokat yang biasa dikenal kalau kata orang Madura itu pengacara. Pengacara. Ya. Sudah berapa lama di dunia advokat? Saya mulai terjun di dunia advokat itu mulai dari masih magang ya dulu. Iya, betul. Saya magang di Jakarta itu di salah satu kantor hukum namanya Tengku Nasrullah. Salah satu pengacaranya Pak Prabowo dulu ya. Iya, betul. Di sana itu mulai dari 2016. Jadi semenjak saya lulus kuliah, saya lanjut magang. Setelah itu juga kerja di kantor senior di Jakarta. Dan akhirnya pada tahun 2023 itu saya ketemu dengan senior kampus di Trisakti itu, yang juga orang Sampang kebetulan. Jadi di situ kita coba diskusi, kita coba bicara. Akhirnya kita sepakat untuk mendirikan kantor law firm sendiri, kantor advokat sendiri Jakarta, yang diberi nama Ahsan Ja'far and Partner. Jadi Ahsan itu nama rekan saya, Ja'far ya saya sendiri. Gitu. Pengalaman yang sangat menarik ya sebagai seorang putra Sampang asli dan dari daerah yang juga dikenal sebagai satu daerah desa gitu ya kan, bukan Sampang daerah kota. Tapi mampu gitu mencari pengalaman dan hingga sudah sukses namanya terdengar mungkin di seluruh Kabupaten Sampang. Mas Ja'far, saya tanya dulu nih seputar pribadi gitu. Kenapa memilih menjadi advokat? Jadi ini salah satu saya dari kecil itu dididik sama orang tua, sama abi saya. Itu lumayan kalau kata orang sih mungkin bisa dikatakan keras juga. Dari didikan itu juga saya ditempa dari kecil itu untuk bisa berani tampil di depan umum. Contoh dulu itu abi saya itu ngajarin saya itu untuk ikut lomba pildacil, itu dari kecil memang. Nah sampai saya di pondok sering ikut seperti itu. Jadi
apa namanya, karena keberanian itu dari kecil sudah ada, berani untuk tampil ya, tampil di depan umum, di depan publik itu sudah ada. Akhirnya saya berpikir pada saat saya mau ke jenjang perguruan tinggi, mau kuliah, itu pasnya di hukum memang gitu, hukum. Nah, saya melihatnya di hukum ini, di fakultas hukum ini nanti ketika selesai kuliah, ya saya pengen bisa bermanfaat buat orang banyak. Nah, kenapa pilihannya akhirnya jatuh di advokat? Saya berpikir kan ada hakim, ada jaksa. Hakim ini terlalu berat menurut saya. Karena memang pada saat saya duduk di bangku kuliah itu, menjadi hakim ini kan kepanjangan tangan dari Tuhan. Iya, betul. Jadi hakim inilah yang memutus perkara. Benar, salah. Itu ada di hakim. Jaksa menuntut, pengacara membela. Yang memutus salah benarnya adalah hakim. Nah, di situ yang menjadi saya pada saat itu tidak mau masuk ke sana. Padahal saya tuh dekat sekali dengan dosen dulu namanya Pak Asep Iwan Iriawan. Beliau ini sering nangkring di TV, sering diundang di berbagai stasiun televisi swasta ya. Nah, beliau dorong dulu, lu harus jadi hakim gitu. Mohon maaf ya bahasanya, bahasa Jakarta dulu. Lu harus jadi hakim, Jakbar. Cuma saya berpikir wah tantangannya besar gitu. Akhirnya saya mikir juga di jaksa. Nah, saya tipikal orang yang tidak bisa stay di belakang meja, Mas. Jadi prosesnya kan kalau hakim, jaksa itu tahun-tahun awal pasti ya betul-betul stay, betul-betul di kantor, betul-betul ngikutin. Nah, saya tipikal yang tidak bisa nyaman di situ. Peraturan yang terlalu ketat. Akhirnya saya memilih di lawyer dan saya berpikir kalau saya jadi itu asas kemanfaatannya lebih banyak di situ, bisa membantu banyak masyarakat gitu. Disitulah akhirnya saya putuskan untuk ke lawyer, ke advokat. Dari niatan, tentu hal ini juga tidak hanya butuh gitu, tidak hanya butuh niatan sederhana gitu. Apa ada motivasi lain gitu, mungkin dari faktor keluarga ataupun guru ataupun mungkin teman? Kalau faktor keluarga enggak ada ya, karena orang tua saya, abi saya seorang guru ngaji. Backgroundnya beda. Backgroundnya beda, jauh sekali sebenarnya. Guru ngaji, seorang ustadz, di sisi lain juga petani. Ibu saya ibu rumah tangga. Keluarga besar saya selain memang petani, guru juga. Keluarga besar saya ini rata-rata merantau lah. Merantau, kalau orang Kedungdung itu desa saya Batu Poro Barat itu rata-rata merantau ke Jakarta, ya bisnisnya besi tua. Jadi kalau dorongan dari keluarga tidaklah. Tetapi pasca kita mengenyam ke dunia pendidikan, ambil jurusan hukum, memang keinginan pribadi saya, ya akhirnya saya memilih untuk di situ. Apakah respon dari keluarga sendiri pertama mengambil jurusan hukum gitu kan? Nggak ada nih dari background keluarga gitu. Kalau keluarga sih mensupport sebenarnya, mensupport aja. Cuma kan keluarga itu tidak terlalu paham yang seperti itu. Nah, cuma memang dulu ada salah satu paman atau om almarhum Mahmud Allahumma beliau itu dulu sangat ngedorong, karena memang kata beliau di keluarga kita tuh nggak ada yang seperti itu. Rata-rata kan keluarga kita ngerantau nih, besi tua segala macam, barangkali kamu bisa ngebantu nanti. Karena om itu biasanya kan nimbang besi tuh, nimbang besi, nimbang apa, kadang-kadang menjadi persoalan kan di kepolisian gitu. Nah, disitulah mungkin salah satu dorongannya. Hanya itu aja, ada 1-2 keluarga lah. Kalau abi sama almarhum ibu saya itu nggak pernah yang intervensi mau gini enggak. Yang penting beliau itu kamu semangat kuliah, saya doakan ya disupport aja gitu. Jadi tidak terlepas juga nih sahabat Salsa tentang hal yang sudah dicapai saat ini juga dari support orang tua meskipun beda background seperti itu. Oh iya, jadi mungkin di luar kita berbicara sebagai advokat ya, tidak boleh kita menaifkan seorang orang tua lah kasarnya. Mau orang tua itu punya, mau orang tua itu tidak punya ya latar belakang ini. Saya kuliah di Trisakti, saudaraku. Bayangkan di sana satu semesternya itu gila-gilaan. Sebelum kuliah di sana itu saya sempat kuliah dulu sambil mondok di Al-Khozini. Yang notabene per semesternya itu kurang lebih 800.000 kalau nggak salah. Itu tahun 2010-an, 2009-2010. Nah, ketika saya pindah ke Trisakti, ngulang lagi, itu satu semester BPP pokok sama SKS itu hampir 20 juta. Bayangkan berapa kali lipatnya gitu kan. Berapa kali lipatnya. Nah, tapi alhamdulillah berkat doa orang tua, support beliau, ada aja cara. Allah mau ngasih jalan. Jadi kita sekarang mau duduk seperti ini, kalau tanpa abi sama ibu saya nggak bisa. Jauh dari logika kita loh. Orang Batu Poro, Mas,
Kita bisa duduk kuliah dengan teman-teman artis banyak. Saya kuliah itu teman artis ada. Anak pejabat ya nggak kehitung lah di Trisakti Mas gitu. Nah bisa ke sana kalau bukan doa orang tua dan support orang tua yang luar biasa, walaupun orang tua itu pas-pasan kasarnya, nggak akan seperti ini Mas. Jauh. Gitu. Jadi ini pesan, salah satu pesan buat teman-teman sahabat-sahabat salsa, ya jangan lupakan orang tua. Semua yang kita dapat saat ini, apalagi memang background orang tua kita pejabat kasarnya pebisnis, pengusaha, harusnya dimanfaatkan ya selagi bisa. Harusnya ya, makanya saya selalu bilang ketika diundang teman-teman, kadang juga diskusi dengan teman-teman di Sampang. Kalau yang kayak kita ini bisa, bagaimana dengan teman-teman yang notabene sekarang fasilitas itu lebih banyak. Yang penting punya kemauan ya. Kalau kemauannya nggak ada ya nggak mungkin. Gitu. Jadi kembali dari diri sendiri. Ya salah satunya. Oke, jadi kita telah mengenal betul dari narsum kita, Mas Ja'far, tentang latar belakang, termasuk niatan awalnya juga, dan begitu berarti support dari kedua orang tuanya, dari Abi dan almarhum Ibu juga. Almarhum Ibu, betul. Jadi mau kembali ke tema lagi nih, Mas Ja'far. Ini harus ditampilkan si advokatnya nih sekarang nih. Apakah benar gitu? Ini selalu menjadi pertanyaan publik. Apakah benar advokat selalu identik dengan membela yang bayar atau membela hak-hak masyarakat gitu? Saya perlu sampaikan pada kesempatan yang berbahagia malam ini kepada sahabat-sahabat salsa. Jadi kita menjadi advokat itu mempunyai peran ganda sebenarnya. Satu sisi kita itu sebagai profesi yang mulia atau yang biasa dikenal officium noble. Profesi yang mulia sekali. Yang dua, kita juga sekaligus sebagai profesi jasa, Mas. Kita ini kan advokat kan memberikan jasa. Iya, betul. Jasa dari apa yang kita mampu, ilmu kita hukum, nah memberikan jasa itu sehingga ketika udah berbicara jasa, disitu muncul kalkulasi materi gitu. Nah, tetapi jangan salah. Kadang-kadang kan orang selalu berpikir, ya yang namanya pengacara, bayarannya segala macam, dan pasti walaupun salah dibela, jangan salah. Jadi poin utamanya kita itu sebagai advokat dalam bekerja itu tidak boleh keluar dari koridor undang-undang. Ada aturannya, Mas. Ada Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang advokat. Kita ada kode etiknya segala macam. Enggak serta-merta gitu. Cuma ya kadang ada beberapa rekan sejawat kita yang menjalankan tidak sebagaimana mestinya. Tidak menafikan hal itu ya. Tidak menafikan hal itu. Ya memang ya itu faktanya gitu. Jadi kita memang dihadapkan dua hal. Kalau kita mau berbicara kepada profesi advokat yang sebenarnya, ya sebagai profesi yang mulia, Mas, officium noble, kita menjaga hak-hak orang untuk tidak dilanggar, hak-hak seorang terdakwa, hak-hak masyarakat untuk tidak diintimidasi dalam sebuah proses hukum. Nah, disitulah advokat tugasnya untuk melindungi itu, bukan melindungi yang salah, bukan. Gitu. Jadi kalau berbicara tentang melindungi yang salah gitu. Kan banyak publik bertanya nih, banyak kasus-kasus yang mungkin ya secara kasat mata masyarakat gitu yang awam terhadap hukum. Oh, ini buktinya sudah ada nih. Mungkin beberapa kasus lain juga CCTV-nya sudah terbukti begitu. Tapi kenapa harus dibela gitu. Menurut Anda bagaimana? Kita ini di Indonesia sering banget kita mendengar ada hak asasi manusia lah. HAM ya. HAM. Dari hak asasi manusia lah timbul hak-hak seorang. Kita tiap pribadi masing-masing ini itu kan punya hak, Mas. Punya hak untuk membela, untuk menyatakan pendapat. Apalagi negara kita negara demokrasi ya. Jadi dalam konteks ini lahir seorang pengacara, lahir seorang advokat untuk membela kepentingan klien, bukan kepentingan untuk membela kesalahannya, tidak. Salah satu contoh yang sampean tadi sampaikan ya. Jadi sahabat salsa perlu ketahui nih. Ada seorang contohnya pencuri lah. Sudah jelas CCTV-nya. Tertangkap tangan pula kasarnya. Enggak usah CCTV lah, tertangkap tangan. Nah, tertangkap tangan pula tapi masih dibela. Apa yang perlu dibela? Hak-haknya. Salah satu contoh nih, pada saat dia ditangkap, dilakukan upaya paksa oleh seorang penyidik atau seorang polisi, lahir advokat untuk mendampingi. Kenapa? Karena di situ seseorang yang diduga melakukan tindak pidana tidak boleh juga dilakukan intimidasi. Contoh dalam proses pemeriksaannya, tidak boleh penegak hukum, rekan-rekan kita di kepolisian memaksa seseorang, kau harus mengakui ini perbuatanmu salah lah, ini gini. Nah, di situ kalau ada seorang advokat bisa membantah, tidak boleh seperti itu prosedurnya. Jadi proses pemeriksaan itu kalau sampean pernah mengawal ya, pada saat BAP pertama
seorang yang diperiksa itu ditanya apa? Bapak sehat tidak? Bapak siap nggak untuk dilakukan pemeriksaan gitu. Ini saking hukum itu menjaga hak-hak seseorang gitu. Nah, adanya advokat untuk menjaga itu, bahwa prosedur itu biar berjalan gitu kan. Bahkan kalau tidak siap, seorang yang diperiksa bisa mengajukan untuk ditunda dulu. Nah, kadang kan karena awamnya seseorang perlulah didampingi oleh seorang pengacara. Di situ hak-haknya yang harus dibela. Nah, di sisi lain juga nanti pada saat proses persidangan, contoh kita nih banyak juga kan menjadi pertanyaan sampean, ini jelas-jelas ini salah masih dibela. Bukan lagi kita mau membela kesalahannya, enggak. Bukan mau membenarkan. Bukan membenarkan, enggak. Tapi paling tidak poinnya adalah bagaimana hak-haknya tidak dilanggar dan meringankan hukumannya. Contoh kan orang ini udah jelas salah dan dia mengakui kesalahannya gitu kan. Nah, kita luruskan di dalam persidangan. Nah, jaksa dalam hal ini kan tugasnya, makanya jaksa itu dalam menuntut dalam membuat surat dakwaan ada irah-irah namanya, Mas. Di atasnya itu, di kop atas itu, di bawahnya itu ada irah-irah untuk keadilan, karena itu jaksa. Nah, dia menuntutkan bahwa si A ini telah melakukan gitu kan pencurian dengan pemberatan atau kekerasan gitu kan segala macam. Nah, di sini pengacara melakukan pembelaan, kenapa sih dia mencuri? Gitu loh. Contoh ya. Contoh misal dia mencuri karena terpaksa. Karena keadaan tekanan ekonomi yang luar biasa, semisal ini ya, semisal salah satu case lah. Ekonomi yang luar biasa terdesak, akhirnya dia mencuri, mengambil itu yang bukan haknya. Akhirnya apes, ketangkep kasarnya. Nah, di sini harus meluruskan. Ini yang menjadi nanti pertimbangan bagi hakim yang meringankan untuk dia, karena memang keadaannya terpaksa. Negara harusnya hadir dong gitu. Iya. Kayak bukan untuk foya-foya. Bukan gitu untuk foya-foya atau yang lain sebagainya. Nah, ini maksudnya yang perlu saya luruskan kepada sahabat-sahabat Salsa. Pengacara itu harusnya seperti itu memang. Tetapi kita ini tidak akan pernah lepas, Mas, dari hujatan, dari juga pertanyaan-pertanyaan negatif. Enggak lah, lu pasti ngebela yang bayar gitu. Enggak akan lepas dari situ. Tapi fakta realitanya pengacara itu tujuan utamanya adalah membela hak itu dan menjaga kesetaraan. Dan kalau memang ada, ini undang-undang mengatur, di undang-undang advokat mengatur itu, kalau memang ada orang pencari keadilan yang memang tidak mampu, wajib dibela dengan gratis. Namanya sering dikenal dengan pro bono, tanpa bayar itu. Kayak gitu. Jadi peran pengacara ini sangat berpengaruh betul ya dalam sebenarnya penegakan hukum di Indonesia sendiri. Betul sekali. Kalau berbicara tentang kode etik, kan suatu aturan mendasar, hal basic bagi segala advokat di Indonesia atau pengacara lah sebutannya di Madura. Gitu. Seberapa penting sih Mas Ja'far kode etik itu dalam menangani suatu kasus misalkan? Dan jika pun dilanggar, seberapa berdampak? Nah, ini yang sebenarnya menjadi menjadi sedikit persoalan di lingkungan advokat, karena semenjak advokat ini pendapat saya, pendapat saya, semenjak advokat ini kan single bar, Mas. Advokat ini berada di dalam satu wadah gitu, organisasi gitu. Makanya dulu itu sebelum saya dulu kalau mau jadi advokat itu sulit sekali, karena yang daftar itu ribuan. Karena advokat itu untuk menjadi advokat syaratnya setelah lulus sarjana hukum ada yang namanya PKPA, Mas. Pendidikan khusus profesi advokat. Setelah PKPA ada namanya UPA, ujian profesi advokat. Setelah itu baru nanti ikut sumpah. Sumpah advokat ya. Nah, dulu untuk jadi advokat susah karena memang wadahnya satu, berbondong-bondong ke satu ini. Pasca organisasi advokat ini pecah ya. Ini pandangan saya secara pribadi. Ini bisa juga menjadi bahan kritik juga kepada organisasi kan. Betul. Nah, setelah organisasi advokat ini pecah, Pradi aja ada 3. Ada juga banyak lah, ada KAI, Kongres Advokat Indonesia, ada di sini juga Ferrari, itu teman saya jadi ketuanya. Nah, setelah adanya organisasi advokat ini, saya melihatnya kurang ini, Mas, untuk jadi advokat tuh lebih gampang gitu jadinya kan. Wah, dari saking gampangnya itu akhirnya berdampak kepada pemberlakuan kode etik. Jadi kadang-kadang teman-teman kita nih sebagai advokat dalam menjalankan tugasnya seringkali melampaui aturan-aturan yang seharusnya tidak boleh dilanggar. Seharusnya itu adalah menjadi kode etik kita gitu loh. Contoh ya kan, salah kode etiknya kan begini. Contoh ketika saya menangani perkara punyanya si A melawan si B. Nah, saya ini wajib merahasiakan apa yang menjadi persoalan si A.
Oke. Nah, kadang-kadang, nah ini salah satu kode etik, Iya, iya. menjaga kerahasiaan itu. Kadang-kadang ini dibuka gitu kan, kepada lawan. Ini Iya, ya nggak ini juga, Iya, ini iya. udah menjadi rahasia juga kan. Nah, di sisi lain juga kadang-kadang teman-teman advokat itu, kita di dalam undang-undang juga dilarang untuk menjanjikan yang manis-manis. Oke. Contoh semisal Contohnya Dinda Rasat datang ke saya punya Iya. persoalan hukum gitu kan. Pada saat datang ke saya punya persoalan hukum, menceritakan persoalannya, kita ini advokat harus betul-betul bisa melihat, mencerna, juga bisa memitigasi lah Iya. persoalan-persoalannya, dan tidak boleh menjanjikan. Contoh, udah tenang aja, lu bayar, persoalan selesai. Nggak boleh begitu. Kita harus menyampaikan dari sisi yang paling buruk terlebih dahulu. Oke. Contoh misal saudara Dinda Rasat punya persoalan hukum perdata lah, Iya. kasus tanah. Iya. Datang ke kita, Dinda Rasat punya sertifikat, lawannya tidak punya sertifikat, Iya, atau sebaliknya. Pada saat datang kita sampaikan kemungkinan terburuk bisa jadi begini. Oke. Nah, Terburuk nanti, dulu ya. terburuk dulu kita sampaikan. Kenapa? Karena ya ini juga sebagai ini ya salah Iya, satu cara kita lah. Iya, benar. Ada bahasanya itu cara-cara komunikasi kita dengan klien kan. Iya. Kenapa? Kalau kita berbicara langsung, udah gampang. Pas datang klien baru cerita, dia langsung tenang aja, jalannya begini, langsung ini pasti menang. Nah, ini kan tidak ada kepastian kan? Iya, betul. Belum ada putusan, belum proses segala Iya, macam, betul, udah betul. bicara kepastian. Nah, ini nanti secara psikologis kan sudah tergambar. Sudah senang Iya, duluan. sudah kemarin. senang duluan. Nah, faktanya nanti di lapangan kan kita sama-sama tidak tahu. Betul. Jangankan yang jelas-jelas Mm-mm. minim bukti lah. Iya. Yang jelas-jelas kita punya bukti, ini hukum Indonesia. Ya mohon maaf, Iya, betul. sangat naif juga sih kalau kita tidak mau jujur hal ini. Nah, gitu. Jangankan yang memang buktinya kurang, buktinya sudah cukup aja belum tentu gitu. Nah, makanya di situ kita harus berbicara dari sisi terburuk. Oke. Agar apa? Agar klien itu siap gitu, menerima keadaan ketika yang terburuk terjadi. Karena kita kan bukan pemutus. Iya. Kalau toh pun kita sudah janjian dengan yang apa sudah tahu nih arahnya, Iya. bukan janjian ya, mohon Iya. maaf saya korek ini, bahaya. Kita sudah tahu arahnya, bukti-bukti di dalam persidangan, mungkin di kepolisian sudah kita aturkan gitu loh. Sudah sangat meyakinkan Presentasi secara sudah- hukum, sudah persentase tinggi ya? sudah tinggi sekali. Tapi apakah jaksa, apakah hakim sesuai dengan ini kita? Iya. Nah mungkin, karena hakim dalam memutus suatu perkara itu berdasarkan fakta dalam persidangan dan keyakinan. Walaupun faktanya bilang kalau hakim yakin B, gimana kita? Ya kita masih ada upaya hukum, Iya, tapi betul. kan bisa kecewa orang. Nah itu salah satu yang tidak boleh juga dilakukan oleh teman-teman, menjanjikan. Oke. Menjanjikan kemenangan, menjanjikan yang manis-manis lah. Iya, iya. Sama kayak anak muda Iya. janji sama ini gitu loh. Jadi betul-betul kode etik ini menjadi pedoman Menjadi profesionalitas juga. Betul. Kalau bicara tentang rasa profesionalitas nih, Mas Ja'far, kita kan tahu bahwa advokat ini adalah bukan dari pemerintah juga. Itu Iya. kan lahir betul-betul mungkin swasta ataupun independensi yang kuat gitu. Bagaimana secara pribadi sendiri ya, Iya, iya. pribadi sendiri menjaga integritas dan independensi di tengah tekanan atau mungkin rayuan seperti itu. Ya. Tidak bohong lah. Iya. Kita jadi advokat, apalagi sudah advokat ini kan tadi profesi jasa lah Iya, salah satunya. Ketika kita profesi jasa, otomatis biar kita ini bisa dipakai jasanya, kan kita harus bisa memberikan bukti. Oke. Jadi kan kita juga dilarang Mas untuk membuat kayak semacam apa namanya tuh ya, pengiklan itu nggak boleh kita. Nggak boleh ya? Nggak boleh. Jadi kita itu benar-benar dari omongan ke omongan. Iya, Udah benar. kalau ada perkara pakai Ja'far aja, contoh Iya, ya, benar, contoh gitu. Nah, jadi ketika kita sudah mulai punya nama, jasa kita juga sudah bisa membuktikan kepada para pencari keadilan bahwa kita punya profesionalitas yang tinggi, integritas yang tinggi. Rayuan dan juga tawaran-tawaran Iya. akan jauh lebih besar gitu loh. Cuma kalau saya sederhana Mas, saya ini secara umur ya nggak muda-muda banget, ya Iya. nggak tua-tua banget lah, Iya. masih kepala tiga, Iya. kepala tiga lebih sedikit. Nah, saya melihat sesi panjangnya, masa panjangnya, masa depan lah gitu. Oke. Jujur tidak sekali dua kali saya dihadapkan dengan satu case. Nggak lama dari waktu-waktu inilah, nggak Iya. jauh dari waktu-waktu ini ya, juga yang lama-lama juga ada. Iya.
dihadapkan dengan suatu perkara yang saya tangani dan saya ditawarkan untuk udah, bukan disuruh berhenti, enggak, disuruh alon-alon aja lah, jangan terlalu keras kasarnya. Udah ada tawaran seperti itu, cuma ya bukan enggak mau mas, tetapi saya masih berpikir masa depan, masa panjang. Kita ini masih muda, apalagi kita ini bukan siapa-siapa mas. Dan kita menjual jasa, otomatis kepercayaan dong. Belum mau pensiun. Iya, belum mau pensiun dini gitu. Iya. Kita aja nggak main-main, kadang-kadang mengecewakan, apalagi kita main-main. Itu. Yang jelas untuk menghadapi itu yaitu tadi pedoman utama itu saya. Karena saya masih muda dan mudah-mudahan Allah kasih kekuatan untuk tetap seperti itu, punya memegang integritas sampai saya tua. Sampai saya pensiun lah kasarnya, sampai saya selesai di dunia peradvokatan, di dunia peradilan ini. Jadi saya menjaga itu. Yang kedua, karena saya itu tadi profesi jasa. Nah, ketika sekali saja terdengar bahwa seorang Jafar gitu kan, betul. mudah untuk dirayu, mudah untuk ditawari, mudah untuk diberikan sesuatu untuk ini, ya tidak akan dipakai lagi mas sama orang. Dan orang akan bilang gampang kalau dia mah. Dia mau pegang si A, dia sorry ya, mohon maaf. Betul. Semisal contoh saat inilah, karena saya pegang banyak perkara gitu kan, datang, udah gampang aja sama dia, tinggal bawain duit aja segepok gitu kan, selesai. Nah, hal inilah yang akan menjadi persenan buruk bagi saya pribadi. Pasti ada mas, tawaran, tekanan segala macam banyak. Tetapi saya lagi-lagi saya selalu minta izin sama orang tua. Ketika mau menangin perkara itu saya cerita sama nelpon, saya cerita atau WA. Dan saya bilang tadi, selain tawaran yang menarik, tekanan yang luar biasa ada. Tetapi bukannya tidak takut ya, namanya manusia. Pasti ada rasa. Pasti ada khawatir, takut. Tetapi ya pada kesempatan kali ini saya mau sampaikan, dan saya juga sering sampaikan kepada teman-teman advokat yang baru juga, betul. yang juga di kantor saya, staff maupun partner. Mau jadi advokat itu satu kuncinya berani. Harus berani. Kalau nggak berani ya susah mas. Ya kita kan dihadapkan dengan persoalan gitu. Bagaimana kita mau menyelesaikan suatu persoalan seseorang ketika kita sendiri itu ragu, takut gitu kan. Harus berani, tetapi beraninya bukan berani yang asal-asal gitu loh. Kita berani dengan keilmuan kita, berani yang substansial, ada dasarnya gitu. Nah, di sisi lain kunci utama saya selalu niatin, makanya selalu izin sama orang tua. Dan yang ditanya tadi kan, apakah pernah menolak case? Ya pernah. Kenapa? Ketika tidak sesuai dengan hati nurani semisal, dan pantangannya terlalu ini, bukan tantangannya ya, terlalu bertentangan dengan apa yang ada di hati segala macam, saya nolak. Ya itu tadi, karena kita akan dihadapkan dengan persoalan langsung dengan masyarakat gitu loh. Makanya kita lagi-lagi punya sisi keberanian tetapi di sisi lain harus dibarengi dengan ilmu yang cukup, yang mumpuni, tapi juga bukan hanya sekedar melihat sesuatunya, tapi betul-betul dari segi objektivitasnya, bukan subjektivitas ya. Kalau subjektivitas kan melihat dari orangnya gitu loh. Objektivitas dari persoalannya di situ. Dan saya juga satu hal yang menjadi poin, saya tidak pernah niat dolim sama orang. Tapi pasti orang akan berpikir yang berbeda gitu. Karena kalau niat dolim selesai kita. Saya tidak punya. Saya sampaikan ke sampean dan juga sahabat-sahabat Salsa, sebagai advokat, sebagai lawyer, saya membela si A. Otomatis lawannya si B. Ini kan ada beberapa persoalan hukum ya. Kalau perdata contoh masalah tanah, ini kan hubungan privat. Perdata itu kan hubungan privat dengan privat, orang dengan orang. Contoh masalah kasus tanah, hutang piutang gitu kan, persoalan-persoalan itulah. Nah, otomatis ketika saya membela A, menang si A, lawannya B resisten dong dengan saya. Padahal secara fakta memang yang benar A. Ya kan? Ini kan tantangannya, persoalannya. Nah, di dalam pidana pun sama. Pidana ini kan hubungan hukum antara privat dengan negara. Betul. Walaupun ini si A semisal mencuri punyanya si B atau membunuh si keluarganya si B, tetapi yang mewakili korban adalah negara, dalam konteks ini jaksa. Saya mengawal terdakwa, otomatis keluarga korban akan menjustifikasi, wah ini kurang ajar ini lawyer ini gitu kan, bahaya ini membela itu. Nah pasti itu tantangannya. Tetapi lagi-lagi saya sampaikan, alhamdulillah niat saya masih kuat, tidak mau menzolimi itu, sehingga disitulah muncul saya punya keberanian mas. Kalau nggak begitu ya nauzubillah lah, mudah-mudahan selamat gitu.
Jadi ada beberapa yang menjadi pegangan gitu kan ya, bukan Betul. niat dolim tapi hanya membela hak Membela hak individu klien individu. gitu. Jadi masih tentang bicara profesionalitas gitu Mas Jafar. Pernah nggak suatu pengalaman pribadi gitu di masa lalu gitu, atau beberapa bulan terakhir atau kapanpun lah selama menjadi advokat gitu, pernah menolak gitu, sudah ingin minta jasa nih, saya pengen jasa sampean gitu, tapi karena hati nurani gitu, kayaknya saya nggak bisa ambil ini deh karena Jujur pernah. pernah Oke. Pernah. Kenapa? Ini dihadapkan dengan situasi yang kurang baik. Iya. Ketika saya mengambil ini, bukan bicara risiko ya. Iya betul. Kita kalau sebagai advokat tidak berani mengambil risiko, jangan jadi advokat gitu. Oke. Jadi, tapi ininya apa namanya, mafsadatnya lah kalau orang pesantren bilang ya, keburukannya lebih banyak. Oke. Akhirnya kita tolak, walaupun tawarannya besar. Pernah, bukan tidak pernah. Ya kembali itu dari sisi itu, karena saya ini menata dari bawah sekali, Mas. Iya betul. Yang Perintis tadi kita- ya, bukan pewaris. Ya, walaupun bukan dikatakan bukan pewaris, saya tidak pernah menafikan orang tua. Iya, Orang betul. tua saya tidak mewariskan harta, tetapi Iya. mewariskan saya agar saya sekolah. Makanya lahir seperti, makanya saya jaga itu. Iya. Makanya saya harus menjaga, walaupun kembali lagi seperti yang kita sampaikan sebelumnya barusan, itu adalah kita mau mengambil langkah apapun, karena kita ini profesinya sebagai jasa pembela si A si B, bakal salah di pandangannya sebelah kasarnya, di Iya. pandangannya lawan, karena tidak akan menguntungkan lawan apa yang kita perjuangkan. Gitu. Kita tidak ambil pun bakal salah. Oh, milih-milih lah, sombong kali lah. Apalagi di Madura, Mas. Aduh, Iya betul. Sentimennya kuat gitu. sentimennya kuat. Ini perlu saya sampaikan juga di sahabat-sahabat salsa. Ya, inilah perlunya pemahaman kita. Iya. Warga Madura ini perlu lagi upgrade lah Iya. kita. Kenapa? Adanya pengacara ini jangan disalahartikan. Iya. Kita ini bukan yang bisa menjadikan persoalan ketika pakai pengacara pasti selesai. Enggak. Tetapi dengan adanya pengacara itu paling tidak meringankan beban. Iya. Satu, yang kedua, hak-haknya tidak dilanggar tadi, yang Nah, paling itu- penting padahal itu. itu paling penting Paling gitu. penting poinnya. Tapi kan sekarang kan pengacara ini kan jasa kurang lebih sama dengan dokter, Mas. Iya. Sama kan? Cuma Iya, dokter iya, itu kan betul. obatnya badan. Kalau ini kan obatnya perkara. Iya. Lebih begitu. Jadi kita ketika dihadapkan dengan suatu persoalan segala macamnya, lebih-lebih di Madura, Iya. saudara-saudara, sahabat-sahabat salsa harus bisa memahami bahwa kita seorang lawyer itu bukan pemutus. Iya. Jadi kadang kan banyak ini pengalaman. Iya. Saya cerita pengalaman. Iya. Ketika saya didatangi oleh klien, Iya. yang notabene kita punya saudara Tretan Tibi lah. Jadi klien cerita, Le, saya punya masalah A, Iya. B, C, D sampai Z lah. Setelah mereka cerita-cerita, otomatis saya harus memberikan advice dong. Memberikan pandangan hukum, Iya. pendapat hukum saya kepada mereka. Nih persoalan sampean seperti ini, kita harusnya begini. Rata-rata kadang-kadang Tretan TV ini, yo tak bisa Le, gitu kan. Nggak bisa Le, harusnya begini Le gitu. Nah ketika dihadapkan begitu tuh, nah ini yang menjadi tantangan bagi kita. Pokoknya, nah itu yang menjadi tantangan bagi kita. Makanya ketika sahabat-sahabat salsa ingin berkonsultasi dengan kita, apa yang kita sampaikan itu pasti yang terbaik. Iya. Pasti yang terbaik, nggak mungkin Meskipun dong. pahit gitu kan. Meskipun pahit, makanya yang saya bilang tadi, kita advokat Iya. itu dilindungi oleh undang-undang, dan setiap langkah kita diatur oleh undang-undang. Salah satunya ketika temu klien, Iya. nggak boleh kita menjanjikan sesuatu walaupun jelas kita bakal menang, kasarnya lah persentasenya iya. lebih besar, tapi kita harus berbicara dulu dari segi yang itu, tujuannya ya agar paham bahwa ketika terjadi begini tidak kaget gitu. Iya, betul. Nah, yang menjadi tantangan tersendiri, Mas, ketika kita pulang saat ini ada di Sampang, lebih banyak prakteknya di Sampang. Advokat ini kan bisa praktik di mana-mana. Iya, nih. betul. Saya tinggal di Sampang, ketika saya kantor saya masih di Jakarta juga ada. Iya. Ketika saya menangani kasus di Kalimantan, di Sumatera, itu masih bisa juga kan. Jadi Iya, betul. ada perbedaan memang pada saat di Madura ini ada perbedaan, yaitu tadi kadang kita dihadapkan dengan orang-orang terdekat kita. Ketika datang yang bawa adalah saudara, om atau tante, ya kan, sepupu segala macam. Ini kita susah Kayak kadang-kadang. pejabat aja yang datang ya. Iya, kita susah dihadapkan dengan situasi yang ini. Padahal faktanya, realitanya itu
ini berat. Jujur ini saya mau sampaikan, ada salah satu perkara yang saya tolak. Ini masih dari keluarga, Mas. Masih dari keluarga. Masih ada hubungan keluarga lah. Ini kan berat sekali gitu. Tapi saya sampaikan juga, saya sering juga sampaikan ke sahabat-sahabat ya di luar, sahabat-sahabat salsa mungkin juga di luar, ketika di Madura ini membela klien atau membela seseorang, 2 konsekuensi. Ini saya bahasa Madura nanti. Yang biasa terjadi. Yang biasa terjadi. Kalau kita mampu berhasil, maka kata orang Madura itu ika puju, Mas. Tahu kan maksudnya ya kan? Dijunjung tinggi. Udah sama si Jafar aja baik orangnya, tidak uang-uangan kan begitu. Tapi ketika tidak berhasil, resikonya hanya dirubah sedikit kalau Maduranya itu. Fuju, Mas itu. Mohon maaf. Artinya kita luar biasa. Nah, tantangan inilah yang menjadi tambahan ya bagi saya untuk bisa upgrade diri. Oh, jadi kalau kita nangani perkara di Madura nggak sama di Jakarta. Kalau di Jakarta kan kita fine, Mas. Ada datang klien, beliau cerita dengan kita. Nah, persoalannya setelah kita kasih advice beliau atau klien itu, ya beliau menerima oke, nggak menerima oke. Tapi ketika di Madura, kalau yang bawa paman kita, yang bawa saudara kita, harus dibantu dong. Mau nggak mau kan. Tetapi kalau memang ini satu pernah menolak itu, salah satunya dari keluarga saya. Tapi nggak belum dibuka. Salah satunya dari keluarga. Artinya apa? Bukan saya mau soal yang saya sampaikan tadi ini enggak. Yang nggak munafik siapa yang nggak butuh duit? Mas? Betul. Nggak butuh duit. Jujur saya nangani perkara ada tawaran, ada ratusan juta, Mas. Untuk bukan berhenti ya, ngerem doang itu ratusan juta. Bukan berhenti, bukan cabut kuasa dari klien, enggak, ngerem doang. Nggak lama gitu, ngerem doang, Mas. Ada tawaran. Tapi masih digas terus gitu. Gas terusnya Kak. Ya tadi saya harus menjaga integritas lah. Nggak digas gimana kan? Digas aja kadang-kadang masih ini apalagi nggak gitu kasusnya. Apalagi nggak digas kan. Gitu. Oke, pengalaman yang sangat menarik sekali berbicara tentang profesionalitas dan integritas dari seorang advokat gitu. Dan kembali ke pertanyaan selanjutnya nih, Mas Jafar gitu. Banyak kasus seperti yang viral-viral di media sosial gitu. Apakah itu justru membantu penegakan hukum atau justru mengganggu proses hukum? Karena yang Rosad alami pribadi khususnya di Kabupaten Sampang sendiri kan banyak dari teman-teman mungkin komandan-komandan kita, baik itu dari mas-mas jaksa juga gitu, sebagai sarjana juga media sosial gitu kan, media sosial berita, jangan terlalu ditanya materi dong, ini mengganggu penyelidikan seperti itu. Tapi apakah harusnya kasus itu lebih baik viral atau tidak? Ini yang menjadi persoalan. Banyak yang naif terkait ini, Mas. Salah satu yang menjadi koreksi sebenarnya, yang menjadi tantangan kita sebagai anak bangsa ya. Penegakan hukum di Indonesia belum baik-baik saja. Makanya banyak istilah saat ini no viral no justice. Salah satu yang dikomandoi oleh rekan sejawat saya, senior saya Cak Soleh kan ya. Nah, ini sudah bukan menjadi rahasia umum. Kadang-kadang tidak semuanya. Saya bermitra baik dengan teman-teman kepolisian, kejaksaan maupun di pengadilan. Karena saya juga sama penegak hukum, bedanya saya ini swasta, mereka dibayar negara. Nah, tetapi memang faktanya kadang-kadang ada beberapa oknum dalam melakukan penegakan hukum, melakukan proses hukum itu tidak sebagaimana mestinya. Banyak intrik-intrik, banyak permainan-permainan sehingga yang dapat dilakukan adalah diviralkan. Sisi lain benar, positif negatif pasti ada, Mas. Positif negatif pasti ada. Dengan viral itu kadang penegak hukum melaksanakan tugasnya kurang baik juga, tergesa-gesa nih karena terdesak oleh media sosial, terdesak oleh publik segala macam, tergesa-gesa akhirnya apa yang beliau ini sajikan di persidangan kurang maksimal juga. Tapi sisi lain, kalau ndak viral kadang-kadang memang kalau ndak viral itu prosesnya lamban. Ya ini menjadi suatu, ada plus minus lah. Ada plus minusnya. Cuma memang saat ini yang terjadi untuk kondisi saat ini memang viral itu penting. Viral itu penting karena banyak rekan-rekan kita yang kadang belum sadar. Belum sadar. Kenapa? Ya dari sononya, Mas. Penegakan hukum kita yang dari sononya. Ini kita sedikit melebar dikit. Hukum kita ini kan masih menganut, baru diganti kemarin KUHP yang baru sama KUHP yang baru. Dulunya kan masih ada asas konkordansi namanya. Jadi seperti masih menganut hukum Belanda kan.
Dan saat ini pun masih sama. Jadi kurang lebihnya isi-isi pasal yang di KUHP baru, KUHP lama itu kan masih kurang lebih bunyinya hampir sama dengan yang lama. Oke. Bagus itu Mas. Bukan enggak bagus. Hukum Belanda itu bukan enggak bagus. Jadi yang salah ya dihukum. Yang benar ya dikatakan benar gitu kan. Iya. Jadi kan hukum itu untuk menentukan seorang salah atau tidak. Proses awalnya ya. Iya, Untuk betul. menentukan seorang tersangka atau tidak, penyidik itu kan minimal 2 alat bukti. Iya. Dari 5 alat bukti nih, Iya. KUHP yang lama. Nah, ketika minimal 2 alat bukti itu sudah terpenuhi, Iya. maka orang ditentukan tersangka. Tetapi ada asas nih, tidak boleh juga justifikasi orang itu salah. Iya. Karena ada asas presumption of innocent, Oke. asas praduga tidak bersalah. Oke. Orang tidak bisa dikatakan bersalah kalau dia belum ada putusan pengadilan Oke, betul. yang berkekuatan hukum tetap ataupun inkrah. Makanya tersangka ya. Makanya tersangka. Gitu kan. Nah, proses ini kan berlanjut sampai dengan persidangan segala Iya. macamnya kan. Masih terdakwa. Masih terdakwa. Proses hukum ini kan minimal 2 alat bukti ini dilihat dari mana? Dari unsur pasalnya. Oke. Contoh semisal pencurian atau pembunuhan, barang siapa dengan sengaja ya kan mengambil Iya. hak yang bukan miliknya. Nah, Iya. unsur-unsur ini kan yang dibuktikan di pengadilan, Mas. Barang siapa ini unsur subjektifnya. Oke. Nah, contohnya Mas Rasad. Ini masuk nggak unsur subjektifnya? Iya. Salah satunya apa? Mas Rasad ini cakap hukum nggak? Oke. Cakap hukum itu apa aja? Salah satunya dia udah dewasa belum sih? Dia itu ada di bawah pengampuan apa enggak? Oke. Dia itu gila atau tidak? Nah, kalau gila, maka itu ada alasan untuk tidak dipidana. Namanya orang gila, Mas. Gak sadar ya. Nggak sadar. Ada jangankan gila, orang mau dibegal Iya. dan dia melakukan perlawanan, ada alasan pembenar, ada alasan pemaaf. Oke. Kan banyak tuh kasus Iya, ya. iya, Nah, iya. Nah, disitulah maksudnya hukum Belanda yang dulu dipakai di Indonesia, apalagi sekarang udah diperbarui ya, ada Iya. KUHP lama, ya plus minus lah. Iya. Ini bagus, tetapi yang menjadi naif kadang kita penegakannya, saudaraku. Oke. Penegakannya masih ada oknum-oknum yang bermain. Ini bukan menjadi rahasia, makanya Iya, betul. viral itu penting, tapi dalam kondisi tertentu. Oke. Tapi kalau teman-teman penyidik, kepolisian, penyelidik sudah melakukan upaya yang terbaik, Iya, betul. teman-teman masih ini ya, teman-teman keterlaluan juga kan. Betul, betul. Nah, tetapi kalau teman-teman memang perlu dikoreksi, Iya. perlu diingetin, wajib Mas, Mm-mm. wajib. Untuk apa? Ya biar hak-haknya tidak dilanggar punya orang-orang itu, gitu. Oke. Menurut saya plus minus lah. Saya sepakat karena masih banyak oknum-oknum yang harus diperingatin. Iya. Bukan hanya oknum, termasuk kayak saya gitu kan. Iya. Sebagai penegak hukum, lawyer juga, sebagai advokat. Kalau nggak diperingatkan, ya bisa offside, Bisa hilaf. bisa gitu. hilaf manusia kan. Iya, betul, betul. Nah, perlu diperingatkan. Oke, jadi ada plus minus, tapi untuk kondisi yang saat ini khususnya di Butuh Kabupaten Sabah sendiri sangat dibutuhkan ya. Sangat viral. dibutuhkan. Viral itu sangat dibutuhkan, tetapi juga lihat juga. Iya, Makanya iya, kan betul. ini kan pesan juga buat Iya. teman-teman penegak hukum, baik saya secara pribadi Iya, betul. gitu, kepolisian, jaksa, dan juga kehakiman. Iya. Ini harus lebih berhati-hati. Ini udah bukan zaman 90-an ya. Dikit-dikit viral. Dikit-dikit viral. Kita udah bener aja bisa Iya. jadi Salah. salah, gitu. Mas. Dengan kemajuan teknologi. Nah, Iya. di sini yang betul-betul harus hati-hati. Di sisi lain juga apa? Ayolah sama-sama sadar. Saya sering diskusi dengan orang-orang ataupun para pegiat-pegiat hukum. Iya, betul. Kalau mau dilakukan penegakan hukum yang baik, bisa kayak Belanda, Mas. Belanda itu penjara sedikit, Mas, isinya. Serius. Bahkan ada beberapa yang dijadikan museum. Apa mungkin karena kurangnya penegakan hukum saat itu atau bagaimana tuh? Bukan kurangnya penegakan hukum, kesadaran hukumnya tinggi. Oh. Penegakan hukumnya berjalan dengan baik. Jadi takut ya para Takut, kriminalitas Mas, gitu ya. untuk melakukan kriminalitas. Ya kalau di sini, Mas. Kita lihat penjara. Iya, iya. Banyak yang over. Oke, Oh, betul, betul, banyak. betul. Banyak. Makanya di dalam itu luar biasa. Gitu, Mas. Karena penegakan hukumnya kembali kepada masing-masingnya lah. Oke, jadi diperlukan juga dalam kondisi saat ini kadang, tapi lebih banyak gitu ya, harusnya viral gitu untuk membantu penegakan hukum yang berkeadilan gitu. Dan bersabar-sabar semuanya ya, karena beberapa pertanyaan juga telah kita sampaikan. Mungkin buat kalian semua yang ingin bertanya secara pribadi gitu, kan jarang juga nih bisa tanya langsung, soalnya jam Iya. terbangnya sudah sangat. Masih lokal kita ini. Jadi buat kalian semua bisa langsung berkomentar di via TikTok kita, dan beberapa akan Rosar pilih juga buat sahabat Salsa. Dan ini ada beberapa pesan WA juga gitu.
Acara luar biasa dan semoga menjadi motivasi Masku gitu. Katanya kayaknya dari fansnya gitu ya. Oh, iya. Masa orang desa asli Mas katanya gitu. Mungkin modelannya kayak bukan orang desa. Ada satu pertanyaan menarik juga ini Mas Jafar. Katanya, jika diberi kesempatan memperbaiki satu sistem dalam penegakan hukum Indonesia, apa yang pertama kali ingin Mas Jafar ubah? Kalau berbicara penegakan hukum ya, Iya. dari perekrutan awal. Contoh mungkin ini kan sama-sama untuk kritik ya. Iya. Di kepolisian. Perekrutan pertama. Ya ini nggak menjadi rahasia umum juga Iya, kan. betul. Kadang-kadang ada oknum yang melakukan upaya-upaya untuk jadi polisi harus bayar. Tidak semuanya oknum, saya bilang. Untuk jadi jaksa harus seperti itu. Nah, sehingga apa? Pada saat penegakan hukum itu terjadi, tidak jarang ada transaksional. Iya. Kenapa? Setoran segala macam terjadi. Balik modal gitu. Balik modal segala macam. Makanya kalau boleh, makanya kan saya senang sekali kemarin ya, sekarang sih jadi sedih lagi ketika Pak Prabowo membentuk reformasi Polri kan. Saya punya keinginan dan punya cita-cita negara ini harus dong gitu. Dirombak semuanya. Mulai dari kepolisiannya, jaksanya, hakimnya, dan kita advokat. Dan kita advokat. Jadi kembali kesadaran masing-masing. Jadi kalau mau di itu ya dari masing-masing, karena susah. Kita Mas hidup di tengah-tengah peradilan yang model begini kasarnya. Mau jadi seorang malaikat selesai Mas. Habis. Jadi mau nggak mau kita kadang-kadang bukan mau menjadi jin atau setan juga, enggak. Tetapi ada batas tertentu, paling tidak mengimbangi untuk agar ini para pemain-pemain yang nggak bener nih agak terlalu offset juga. Gitu. Nah ini yang harus ini menurut saya kesadaran lah. Mulai dari perekrutan awal baik itu di kepolisian, kejaksaan maupun di kehakiman. Sehingga ketika jadi betul-betul nih profesional gitu, yang dipilih yang harus lulus jadi polisi di Akpol, di Akmil, di kejaksaan maupun di Mahkamah Agung, di hakim ya orang-orang yang betul-betul punya kemampuan. Mau itu anak siapapun gitu. Sehingga kan banyak Mas. Kenapa sih anak-anak di desa, anak di perbatasan wilayah-wilayah terpencil tidak bisa mendapatkan hak yang sama? Ya karena kadang dihadapkan dengan situasi itu Mas. Ini bukan rahasia umum kan. Di Indonesia ini bisa cepat ketika ada ordal. Ini real loh. Ini bukan rahasia umum. Dimanapun itu. Makanya kalau ditanya, kalau mau merubah atau proses penegakan hukum, ya dari situ, dari bawah banget, dari banyak faktor. Dan poin juga kesadaran masing-masing diri. Masyarakatnya jangan nyuap juga. Udah tahu salah pengen langsung bebas, kadang-kadang masih juga kan main-main. Kadang itu. masyarakatnya juga gitu ya. Ya itu karena apa? Mereka kadang-kadang mau melakukan sesuatu tapi tidak mau bertanggung jawab, maunya bebas gitu kan. Asalkan saya punya duit nih gitu kan. Itu yang terjadi. Makanya kadang-kadang oknum itu lurus nih. Tapi kadang-kadang ditawari kondisinya lagi kepepet mau gitu kan. Nah ini yang menjadi PR kita bersama lah. Betul. Saya, sampean Mas sebagai pegiat media sosial juga media juga, masyarakat punya peran yang sama untuk merubah sistem yang menurut saya saat ini lagi terpuruk gitu, lagi buruk. Betul. Pihak penegak hukum yang lain, kepolisian, jaksa, hakim, yuk gitu loh. Nggak usah bicara nasional dulu deh, di Sampang. Sampang aja lah. Sampang dulu. Kalau bicara nasional, aduh terlalu berat kita. Nangis kita kalau lihat kejadian di bangsa kita ini gitu loh. Itu bicara Sampang dulu. Mulai dari tokoh masyarakatnya. Betul. Baik itu yang latar belakangnya pesantren, kiai, latar belakangnya tokoh beleter, bajingan gitu kan, kades. Nah, kita masyarakat biasa, saya selaku pegiat hukum gitu, sampean media dari situ. Betul. Jadi betul-betul dari bawah dulu. Kalau ini ada satu pertanyaan juga nih, apakah advokat bisa dipenjara karena membela kliennya? Advokat itu punya hak imunitas. Jadi kalau advokat membela kliennya itu tidak bisa dipidana, tidak bisa dituntut secara pidana maupun secara perdata. Itu ada di undang-undang advokat.
punya hak imunitas itu. Tetapi sepanjang dia ada juga hak imunitas tidak absolut, bos, gitu. Iya, betul. Kita ini punya ini juga. Jangan sampai kita advokat sosok-an. Semena-mena saya membela klien tembak sana tembak sini gitu, tabrak sana tabrak sini, enggak begitu. Iya. Artinya hak imunitas itu sepanjang memang apa yang disampaikan kliennya itu yang disampaikan. Oke. Contoh klien dituduh A, tapi kliennya bisa membuktikan bahwa itu tidak benar tuduhan itu. Nah, sepanjang memperkuat itu enggak bisa dipidana, enggak bisa dituntut. Iya, kalau advokat kan ada dulu nih. Iya. Terjadi waktu ada salah satu kasus korupsi di Iya. pusat itu. Iya. Salah satu advokat juga kena tahan. Kenapa? Karena dia berbohong. Oh. Berbohong untuk melindungi kliennya nggak boleh. Tetapi selama memang untuk kepentingan hukum klien Iya. dan dengan apa yang disampaikan oleh klien gitu loh. Ya, klien berbohong, Iya. ya bukan kita yang kena. Oke, betul. Kliennya yang kena dong, karena Betul. kita bisa ini kan, karena kita dari awal sudah pastikan, ceritakan apa adanya. Saya sering kali tuh bercandain kalau ada orang datang ini ke kita, sampai datang ke saya itu biar datang ke dokter. Iya. Jadi jujur ceritakan semuanya, karena kita juga Betul. dilindungi oleh undang-undang untuk tidak membuka rahasia klien kepada siapapun. Iya, betul. Kita dilindungi dong. Itu yang harus diyakini oleh klien. Iya. Yang penting klien juga benar dong. Gitu. Kalau kliennya kurang ajar kan, Iya, betul. Nah, kita itu jadi harus buka. Kenapa? Mereka itu kan datang ke kita, Iya. ibarat datang ke dokter. Kalau sakit kepala jangan dibilang nggak sakit perut, agar tidak salah obatnya. Iya, betul, Saya betul. selalu bercandanya seperti itu, agar tidak salah obatnya. Makanya kita bilang seperti itu ke klien. Makanya klien harus cerita apa adanya, walaupun itu pahit, karena kita akan kasih obatnya. Walaupun itu malu gitu. Iya, karena kita juga di ini nggak mungkin kita buka. Iya, betul. Ya, Mas Rasad melihatlah. Kalau saya bisa menangani beberapa perkara. Mau yang ini saya nggak akan bicara. Iya. Saya akan bicara mungkin yang substansi yang memang itu boleh di ini publik. Iya. Tapi yang tidak saya akan silent itu. Iya, betul. Itu karena hak klien. Oh iya, hak klien. Ada pertanyaan lagi nih, Mas Jafar. Kalau advokat kalah sidang, siapa yang sebenarnya gagal? Hukum, advokat, atau malah bukti? Jadi lagi-lagi saya mau sampaikan, di dalam persidangan itu kan dibuktikan 5 alat bukti. Makanya contoh ini yang pidana, Iya. pidana. Saya advokat membela terdakwa. Iya. Contohnya kekerasan semisal, Iya. penganiayaan. Iya. Jaksa menuntut, hakim memutus. Di persidangan dihadirkan alat bukti itu kan ada saksi. Iya. Kalau dalam pidana, bedanya pidana dengan perdata, Mas. Kalau di pidana itu bukti paling kuat adalah saksi. Oke. Di atas ini. Kalau di perdata itu surat. Iya. Nah, ini menjadi ini juga ya buat sahabat-sahabat salsa. Iya. Kenapa kalau dalam pidana itu saksi, kenapa kalau dalam perdata surat? Contoh sederhananya begini. Kalau dalam pidana, orang mencuri, orang mukul orang, itu kan harus saksi melihat secara langsung. Oke, iya. Nah, saksi tidak boleh 1, minimal 2. Oke. Karena kalau saksi itu bukan saksi, bahasa hukumnya unus testis nullus testis. Satu saksi bukan saksi. Oke. Nah, saksi itu harus yang mendengar, Iya. melihat, Iya. dan mengalami secara langsung. Karena kalau katanya bisa testimonium da auditum. Nah, kenapa kalau dalam pidana harus saksi? Contoh pencurian, kan orang melihat dulu deh. Iya. Oh iya bener, si A, si Malam, si ini nih, yang melihat secara langsung bukan katanya. Iya. Nah, kalau dalam perdata kenapa harus surat? Nah, perdata ini kan contohnya utang piutang, Iya. tanah, itu pembuktiannya harus surat dulu. Baru saksi di bawahnya. Iya. Bedanya dalam pidana, saksi dulu baru surat. Oke. Gitu. Lalu tunjuk. Nah, di dalam persidangan itu kan disajikan semuanya. Iya. Jaksa menyajikan. Contoh, semisal jaksa itu dalam kasus penganiayaan, saya dari terdakwa nih. Iya. Jaksa akan menyajikan penganiayaannya terjadi di dalam satu tempat di malam hari atau siang hari. Iya. Menggunakan apa? Dihadirkan alat buktinya itu. Iya. Barang bukti bukan alat bukti ya. Iya, barang Itu barang bukti namanya celurit. Itu masuk petunjuk. Iya. Nah, bukti petunjuk itu salah satu bukti di dalam KUHP. Bukti petunjuk misal celuritnya ditunjukkan. Iya. Terus ada juga CCTV Iya. atau saksi yang melihat secara langsung. CCTV juga barang bukti. Nah, barang bukti, alat bukti itu sudah disajikan. Kita ini dari pihak terdakwa juga menyajikan Oke. apa yang dilakukan pembelaan. Contoh, dia menyerang kehormatan. Ah, iya.
memang tidak dibenarkan Iya. secara hukum, tapi Iya. paling tidak ketika itu disajikan juga di dalam persidangan, maka majelis akan menilai tidak sepenuhnya kesalahan muncul dari diri terdakwa Iya. atau diserang duluan gitu kan. Mungkin didorong gitu Didorong kan, gitu, emosi. akhirnya emosi kena gitu Iya. kan. Nah ini kan dasar-dasar nanti diinikan. Jadi ketika di dalam persidangan kalah, apakah advokat yang gagal ataupun hukum dan sebagainya, ya bukan advokatnya yang gagal, Iya. tapi fakta hukumnya yang menyatakan demikian. Oh. Tapi terkadang juga memang ya inilah yang menjadi PR kita, permainan-permainan persilatan hukum yang nggak boleh naif, kita harus Iya. katakan itu. Betul. Makanya kita harus perjuangkan betul-betul ketika dilihat ada permainan-permainan, kita naikkan tuh, kita viralin segala macam. Nah itu kan salah satu cara-cara saat ini yang Iya, dilakukan. Jadi kalau semisal kalah ya bukan advokatnya yang ini. Ya Tapi karena fakta. di dalam persidangan kalau pidana kan kita mencari kebenaran material, Mas. Iya, betul. Kebenaran material itu salah satunya dari sana tadi, pembuktian unsurnya gitu kan. Kenapa terdakwa ini harus dihukum? Ya karena subjektivitasnya secara itu sudah cakap. Ini sudah dewasa, bukan anak kecil lagi ya kan. Yang kedua dia tidak di bawah pengampuan, dia juga bukan orang gila, artinya cakap. Nah, perbuatannya mens rea-nya ada enggak? Mens rea ini niat jahat lah. Iya. Jadi suatu tindak pidana itu kan harus ada niat jahat dulu. Iya. Nah, ketika niat jahat itu sudah ada, aktus seriusnya terjadi enggak? Aktus serius ini artinya adalah perbuatan jahatnya. Iya. Nah, itu harus berkesinambungan. Nah, apakah itu kulfah ataukah itu kesengajaan atau hanya itu kelalaian gitu kan? Nah, itu kan banyak yang harus dibuktikan. Nah, kalau praktek peradilan yang sesungguhnya, kayak dulu kan kita pernah itu tahun berapa ya? Dari belasan lah ya. Iya. Ada kasus yang Kopi Mirna itu. Iya, betul. Nah, ini kan yang seru sekali, orang yang awam pun mau melihat itu. Jadi perdebatan antara jaksa dan pengacara ditengahi oleh hakim gitu kan. Iya. Itu seru sekali, kenapa? Tidak ada satupun saksi, padahal ini pidana loh. Tidak ada pun satupun saksi yang melihat, tapi di situ perang ahli. Oke. Perang ahli. Nah, disitulah kalau betul-betul hukum itu mau diuji. Nah, jadi menang kalah sih ya ini kita ya, tetapi bukan menjadi ini utama. Iya. Yang jelas ya kita Banyak membela faktor banyak juga. faktor. Bukan berarti advokatnya yang kalah, enggak juga. Tetapi ya bisa jadi juga karena advokatnya kurang jeli gitu. Oke. Ada yang tanya juga nih, teori hukum sama prakteknya yang menjadi perbedaan apa gitu. Aduh, malu saya kalau bilang. Saya alhamdulillah Mas kuliah itu 3 semester dulu. Bukan menyombongkan diri ya. Ini sekedar motivasi buat sahabat-sahabat Salsa. Iya, Karena betul, yang betul. saya cerita tadi awal mula ya. Kuliah Trisakti itu mahal sekali. Akhirnya saya betul-betul belajar, bisa lulus cum laude 3,5 tahun. Belajar beneran Mas. Teori hukum belajar benar. Tapi kadang-kadang di praktek Oke. berbeda dengan apa yang kita pelajari. Karena di praktek itu banyak, kalau di Madura kadang selesai rempeg gitu. Nah, tapi bagus juga Iya, karena KUHP yang baru Iya. itu memang menganjurkan penyelesaian hukum yang restoratif justice. Iya. Secara perdamaian, musyawarah, mufakat gitu. Nah, itu memang dianjurkan karena penyelesaian hukum yang baik sebenarnya kayak gitu. Iya. Bukan win-win solution, memang loss solution udah. Kalau udah berperkara, udah bersengketa, Iya. kan udah bukan win-win solution, Mas. Loss-loss Kalau solution win-win ya. solution kan kamu menang, saya menang. Iya. Udah loss solution, sama-sama ada kerugian. Betul, gitu. betul. Nah, tetapi memang dianjurkan itu. Nah, dalam praktiknya banyak memang yang berbeda gitu kan. Contohnya seharusnya tidak boleh begini di aturannya, tapi karena keadaan tertentu harus dilakukan. Iya. Banyak itu yang bertentangan dengan teori yang kita pelajari di dunia perkuliahan Iya. atau di buku kita baca gitu. Kayaknya kalau bicara tentang teori yang dipelajari dan praktek yang di lapangan tidak hanya advokat deh sahabat-sahabat saya, tapi semua lini kayaknya. Iya, betul sekali. Karena Betul perbedaan di lapangan itu betul-betul terasa ya, seberapa mampu diri kita begitu ya Mas Jabar ya. Betul. Ada juga yang tanya nih, mungkin pertanyaan terakhir deh sahabat Salsa. Oke. Coba ceritakan pengalaman pertama sehingga bisa ditunjuk menjadi pengacara di MK kemarin. Aduh. Mungkin bisa diceritakan Oke, pengalaman itu kalau kan. memang boleh cerita sama Mas. Gak masalah, Kasat gak kita masalah. cerita. Jadi kebetulan saya ini kenal dengan beliau Iya. dan Pak Bupati itu lama. Mulai beliau masih duduk di anggota DPR ya. Iya, betul.
Tetapi posisinya dulu kan saya masih kerja, Mas. Iya. Masih kerja di kantor orang. Tidak seperti 2024 kemarin. 2024 ini saya sudah punya kantor sendiri. Artinya sudah bebas. Iya. Saya mau masuk kantor boleh, tidak mau masuk kantor boleh kan, bebas punya Iya. sendiri kan. Singkat cerita, 2019 saya sama beliau, waktu beliau masih sama Haji Ab. Iya. Bahkan ada Foto bareng. iya, rekam jejak digitalnya. Iya. Saya ada foto dengan beliau sama Haji Ab. Nah, tetapi memang dulu saya hanya sekedar konstituen biasa gitu. Saya bantu, saya balik kerja gitu kan. Di MK juga hadir saya, bantu-bantu dikit-dikit. Enggak terlalu banyak juga dulu, hanya sekedar hadir-hadir aja gitu. Tetapi habis itu ya selesai. Karena waktu itu saya masih kerja juga dan saya masih belum berpikiran untuk pulang. Iya. Nah, kemarin singkat cerita 2024 saya sering ketemu dengan beliau. Iya. Walaupun memang pertemuannya kadang tidak secara langsung, Iya. by phone Iya. gitu kan, beliau banyak cerita. Dan ini bukan karena saya orang dekatnya beliau. Iya. Bagi saya salah satu gitu, tanpa menafikan, semua pemimpin di Sampang Iya. sebelum beliau itu punya kelebihan kekurangan Iya, masing-masing. betul. Tetapi saya melihat pasca beliau memimpin ada perubahan. Iya. Wajah Sampang berubah, terus juga ada faktor di banyak titik-titik tertentu juga mengalami kemajuan. Akhirnya saya terpanggil untuk ikut hadir. Oh. Ikut hadir. Nah, Jadi rasa hati ya. iya hati akhirnya, dan juga beliau minta, Iya. kamu balik deh, ayo temani. Gitu kurang lebihnya lah. Ya saya temani beliau, saya juga masuk dari tim hukumnya beliau dulu. Iya. Akhirnya pas di MK juga bareng Cak Soleh. Banyak, bukan hanya saya sebenarnya, kebetulan aja sama Allah yang dikasih jalan saya. Banyak teman-teman yang berjuang di bidang hukumnya Iya. bareng-bareng dengan saya. Tapi Iya. kebetulan pada saat itu saya yang dipercaya oleh tim untuk hadir dengan Cak Soleh. Ya sama beliau juga lah dipercaya itu. Ya alhamdulillah saat ini mendampingi beliau juga. Bukan kuasa hukum kabupaten ya Anda. Iya, betul. Pribadi beliau aja lah. Jadi kalau Rosan ingin tanya gitu, mungkin yang terakhir Mas Ja'far, Siap. pesan-pesan untuk para pengacara di luar sana, ataupun mungkin yang ingin disampaikan kepada seluruh penegak hukum, khususnya di Kabupaten Sampang sendiri, atau mungkin para masyarakat yang mungkin di masa depan akan menjadi salah satu klien sampean sendiri. Silakan. Oke, ini segmen terakhir Iya. bisa dibilang gitu ya. Jadi kalau mau disampaikan ke pengacara-pengacara di luar, nggak berani juga saya. Kenapa? Di luar sana banyak senior-senior. Oh iya betul. Banyak yang luar biasa, banyak guru-guru saya juga, banyak senior-senior saya juga, maupun yang di Jakarta, di Iya. Surabaya, maupun di daerah-daerah lain. Tapi mungkin kepada rekan sejawat, karena mau bahasanya kalau kita lawyer itu rekan sejawat. Rekan sejawat. Sebenarnya nggak ada senior junior lah. Ketika kita sudah dilantik, disumpah sebagai advokat, semuanya sama, Oke. gitu. Tapi kita kan tetap, kita ini kan negara Indonesia, ketimuran adat kita harus tetap pegang, hormat dengan senior-senior segala macam. Tapi mungkin pesan ya kita harus bisa lebih bisa memulai dari diri kita sendiri untuk sama-sama memperbaiki sistem hukum kita. Sistemnya bagus, tetapi prakteknya yang kadang-kadang buruk. Sistemnya lagi-lagi mau saya sampaikan bagus, tapi prakteknya yang buruk. Nah ini yang perlu saya sampaikan kepada teman-teman. Jangan hanya kita melek kepada seseorang yang membayar kita, Iya. tetapi bagaimana keadilan itu bisa betul-betul ditegakkan sesuai dengan asasnya gitu kan. Tegakkan hukum walaupun langit akan runtuh. Iya. Tegakkan keadilan walaupun langit akan runtuh. Itu kan yang ini. Artinya saking kalau kita nih nggak adil sama seseorang, sama masyarakat segala macam. Makanya yang saya bilang tadi dari salah satu segmen itu saya sampaikan, jangan punya niatan dolim. Dan ketika dolim ini salah satunya kan ketika ada adilan itu akan terjadi kan. Nah, pesan untuk para penegak hukum, saya penegak hukum sebagai pengacara diakui oleh undang-undang. Ada juga rekan-rekan di kepolisian, di kejaksaan, di kehakiman ya, di Mahkamah Agung, di hakim lah, di pengadilan. Ayo, kalau kata orang sekolah ngaji pesantren, ibda binaksik. Ayo kita mulai dari diri kita sendiri masing-masing untuk sama-sama membuka diri. Melihatnya bukan karena sesuatu. Yang menjadi persoalan kan itu, Mas. Melihatnya bukan karena subjektivitasnya. Karena si A, si B, si C. Kadang-kadang kan kita ini juga, saya pribadi ya Allah kadang miris juga. Kita ini butuh gitulah ke salah satu instansi di kepolisian semisal. Iya, betul. Karena kita yang butuh, kadang-kadang kan mereka langsung gitu, tapi tidak dengan masyarakat. Begitupun juga sama di kejaksaan maupun di pengadilan.
Di kita juga kadang-kadang lawyer teman-teman, saya pribadi kadang-kadang ya ini hati masih bisa membeda-bedakan. Akhirnya apa? Ini akan menjadi awal dari proses ketidakadilan itu. Ketika melihatnya subjektif, ketika melihatnya dari sesuatu. Nah, ayo kita mulai sama-sama. Karena nggak bisa hanya kita berbicara, nggak bisa hanya modal viral, nggak bisa kalau kita masing-masing tidak sadar. Pak Kapolres, teman-teman Kasat Reskrim, teman-teman Reskrim, di Reskoba maupun yang lain, di kejaksaan, baik di Pidum, Pitsus, di pengadilan, para hakim-hakim ini. Ya mudah-mudahan ayo bersama-sama kita bicara Sampang lah dulu. Agar apa? Agar masyarakat itu merasa betul-betul terlindungi. Dan ketika masuk kepada proses hukum, tidak ketakutan mereka. Nah, kan ini yang sering terjadi, Mas, bukan menjadi rahasia umum lah. Kadang-kadang mereka belum tentu salah, goponya minta ampun. Jadi kadang-kadang orang itu mati bukan karena sakit, karena takut. Ini karena takut. Makanya masyarakat Sampang khususnya, ini zaman udah bukan zaman dulu. Sahabat-sahabat Salsa, ini zaman bukan zaman-zaman bahela lah. Bukan zaman-zaman dulu yang notabene kuat bisa ini. Ya memang saat ini kita sering melihat tapi kalau terjadi seperti itu datang juga ke kita. Kalau betul-betul tidak punya, kita itu wajib mendampingi. Nah, jadi sekali lagi kalau pesan ini mau saya sampaikan, ayo masyarakatnya harus sadar, penegak hukumnya harus sadar, semuanya. Instansi pemerintah juga harus sadar, karena salah satu juga dari sana. Gitu. Kami juga advokatnya harus sadar. Nah, ketika semuanya sudah memulai dari diri kita masing-masing, punya kesadaran tinggi, punya kesadaran diri yang tinggi untuk menegakkan keadilan, insya Allah dari Sampang inilah menjadi contoh. Karena kan selama ini Sampang ini kan yang mungkin paling dilihat sering terjadi praktek transaksional perkara, sering terjadi nego gak baik terkait perkara. Yuk kita rubah, gitu loh. Oke, itu dia sangat berbagi pengalaman yang sangat menarik nih dari Mas Java sendiri, dengan jam terbangnya mulai dari perjuangan dari masa kecil hingga apa yang saat ini bisa dicapai gitu. Dan saya mohon maaf juga bila sahabat Salsa, saya juga jika ada kesalahan baik dari kata-kata ataupun sikap dan juga narasumber kita. Dan karena kita setelah 1 jaman lebih nggak kerasa ya, nggak kerasa saking serunya nih. Jadi sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Saya Sabdur Rosad sebagai host pada Salsa Talk Show kali ini pamit undur diri dan sampai jumpa kembali. Selesai nih ya, boleh buka ini ya.